Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD. Dalam pelajaran yang ke-8, yakni yang bertemakan senangnya berakhlak terpuji, kali ini melanjutkan submateri tentang bersikap toleran. Terlebih dahulu, sebelum kita melanjutkan atau memulai pelajaran kali ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Nah, kita mulai pelajaran hari ini. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini? Setelah kalian mempelajari subtema tentang bersikap toleran, kalian mampu memiliki sikap toleran terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kafirun. Baik anak-anak, coba amati gambar berikut. Sebagai warga Indonesia, kita tahu, kita sadari bahwa warga Indonesia itu tidak hanya satu suku, tidak hanya satu agama. Artinya di Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam suku, berbagai macam agama, ras, yang sehingga kita diwajibkan untuk saling menghormati, saling toleransi, tidak mengganggu satu sama lain, yang sehingga kehidupan bangsa ini tetap damai, tetap rukun, dan kita tetap bisa menjalankan aktivitas seperti halnya kehidupan sehari-hari, baik aktivitas sebagai individu, sebagai masyarakat Indonesia, maupun sebagai umat muslim. Baik, tahukah kalian tentang makna toleran? Sering kan kita mendengar, ya kita harus toleran. Toleran itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleran artinya mempunyai kata sifat atau mengandung kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, seperti halnya menghargai, membiarkan keyakinan orang lain, membiarkan apa yang dilakukan teman yang lain yang penting tidak mengganggu kemaslahatan umum, membolehkan. Ini termasuk bagian kata toleran. Maknanya menghargai, membiarkan, membolehkan. Nah, termasuk juga dalam soal pendirian. Teman kita punya pendapat, punya pandangan, punya kepercayaan, punya kebiasaan, punya kelakuan, dan seterusnya dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian kita. Nah, sehingga makna toleran secara umum ialah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik berbeda kepercayaannya, berbeda pendapatnya, berbeda pandangannya, berbeda agamanya, berbeda keyakinannya, berbeda kebiasaannya, bahkan berbeda perilakunya. Nah, dalam saling menghormati dan bekerja sama tadi juga baik secara etnis, secara bahasa, secara budaya, secara politik maupun agama. Nah, anak-anak, apa saja yang bisa kita temukan dalam sebuah contoh toleransi di dalam kehidupan kita? Yakni yang pertama, kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Suatu misal kalian sedang diskusi di sekolah, di kelas, atau di rumah dalam belajar kelompok. Misalkan ada temanmu si A mempunyai pendapat yang berbeda dengan kamu pun harus menghormati, tidak usah mencela atau bahkan menjadikan sebab ketidaknyamanan dalam berteman itu. Itulah bentuk dari toleransi. Berikutnya, kita tidak membuat kegaduhan. Apabila di dalam masjid ada
kegiatan yang sedang berlangsung saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat, terlebih menjelang bulan Ramadan nanti. Sholat taraweh biasanya itu dilakukan karena setelahnya sholat isya dan kemudian disambung sholat sunnah yang disebut dengan sholat taraweh, itu membutuhkan waktu yang agak lama, dan sehingga kalian sebagai anak-anak harus menghargai dan menghormati, jangan sampai membuat kegaduhan. Itu bagian dari toleransi. Kemudian contoh toleransi berikutnya ialah kita tidak memasang petasan atau menyalakan petasan yang memekakkan telinga, karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau ada orang sakit. Itu juga bagian dari toleransi. Yang berikutnya, kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Itu juga bagian dari toleransi. Berikutnya, kita tidak hidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras atau handphone yang sehingga mengganggu tetangga, karena kita tidak tahu apakah tetangga kita sedang istirahat atau bahkan ada yang sakit. Jika kita menyalakan itu semua dengan keras, otomatis akan mengganggu kenyamanan orang lain, dan itu tidak merupakan bentuk toleransi. Yang toleransi adalah kita menyalakan alat-alat komunikasi kita tapi dengan sewajarnya. Yang berikutnya, kita tidak main gitar atau beduk di saat para tetangga sedang istirahat. Ini bagian contoh-contoh di mana kita harus menjaga supaya orang lain juga merasa nyaman atas apa yang kita lakukan. Berarti harus penuh dengan kesadaran bahwasanya kita tidak boleh mengganggu orang lain. Nah, yang terakhir, kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agamanya. Nah, ini ketika tidak dilaksanakan sering terjadi muncul suatu permusuhan, perselisihan yang naudzubillah min dzalik, misalkan sampai terjadi pertengkaran. Itu menunjukkan sikap toleransinya kurang terbangun. Nah, dari pelajaran ini mudah-mudahan kita bisa membiasakan. Insya Allah kita semangat, tanamkan di dalam hati kita. Ayo dengan ucapan yang sama-sama, insya Allah aku dapat memahami dan menerapkan perilaku toleran kepada siapa saja. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak yang soleh ataupun soleha yang sehingga disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum.